Di negeri yang jauh, di tengah gurun yang luas, dan peradaban Islam yang gemilang, lahirlah seorang tokoh yang namanya terus dikenang hingga kini, Abu Nawas. Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang jenderal, melainkan seorang penyair cerdas, filsuf jenaka, dan ahli syair yang sangat unik. Abu Nawas memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, dan ia lahir sekitar tahun 756 Masehi di kota Ahvaz, Persia sekarang Iran. Ayahnya adalah orang Arab dan ibunya berasal dari Persia. Sejak kecil, Abu Nawas sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan selera humor yang tajam. Ia tumbuh besar di kota Basrah, lalu pindah ke Baghdad, pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di sanalah Abu Nawas menunjukkan kemampuannya dalam membuat syair yang penuh makna, lucu, sekaligus menyentil kehidupan masyarakat dan penguasa. Abu Nawas dikenal dengan gaya syair yang tidak biasa. Kadang ia menulis tentang kehidupan dunia, tentang anggur dan tawa, namun tak jarang ia menuliskan puisi-puisi religius yang menyentuh hati, penuh dengan pengakuan dosa dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Inilah yang membuatnya dicintai banyak orang. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan hubungan mereka sangat unik. Abu Nawas seringkali membuat sang khalifah tertawa terbahak-bahak, bahkan ketika menyindirnya. Ia dianggap sebagai badut istana yang bijak, karena di balik candanya tersimpan nasihat dan kebenaran. Namun, hidup Abu Nawas tak selalu mulus. Kadang ia dipuji, kadang pula dimarahi, bahkan dipenjara karena syair-syairnya yang terlalu tajam. Tapi itu tak membuatnya berhenti berkarya. Ia tetap menulis, tertawa, dan membuat orang lain berpikir. Abu Nawas wafat sekitar tahun 814 meter di Baghdad. Namun warisannya tetap hidup. Cerita-cerita lucunya, syair-syair bijaknya, dan kepiawaiannya mengolah kata terus dibaca, diceritakan, bahkan difilmkan. Di tengah kerumunan, Abu Nawas muncul. Pakaiannya yang sederhana kontras dengan matanya yang penuh nakal. Suara bergumam dengan masalah yang tak terpecahkan. Sebuah simfoni dari perjuangan sehari-hari. Senyum licik menari di wajah Abu Nawas. Sedikit petunjuk solusi tak terduga yang akan dia tawarkan. Abu Nawas membuat orang banyak terdiam. Kebijaksanaannya mengubah keputusasaan menjadi keheranan. Di aula besar istana Khalifah, Khalifah Harun al-Rasyid duduk dengan berat di singgasananya. Beban gejolak politik terasa. Abu Nawas masuk. Kehadirannya sangat kontras dengan suasana muram, siap untuk menceriakan suasana. Abu Nawas memulai. Suaranya merajut permadani humor dan haru. Melafalkan puisi lucu, namun menyentuh. A smile graces Khalifah's face as he acknowledges, "Wahai Abu Nawas, kau selalu tahu cara membuatku tersenyum." Kemudian sang Khalifah Harun ar-Rasyid melanjutkan pembicaraannya pada Abu Nawas sang penyair. "Wahai Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan yang memang orang-orang belum mampu menjawabnya." Abu Nawas menjawab, "Apa gerangan pertanyaan tersebut, wahai sang khalifah, sehingga orang-orang kesulitan untuk menjawabnya?" "Baik Abu Nawas, karena kamu terkenal sebagai penyair yang cerdas, maka akan kutanyakan padamu. Apakah kamu tahu di mana letak posisi tengah-tengah dari bumi yang kita tinggali ini?" Abu Nawas menjawab, "Itu gampang wahai baginda. Itu pertanyaan yang sangat mudah. Bahkan yang nonton channel ini pun bisa menjawabnya." "Hehehehe. Kamu jangan bercanda Abu Nawas. Awas kalau kamu menjawabnya dengan sembarangan, maka kamu akan saya hukum. Silahkan Abu Nawas, segera pertanyaanku, di mana letak posisi tengah-tengah bumi ini?" "Baik,
Baginda, saya siap menerima hukuman sesuai dengan yang Baginda putuskan jika saya tidak mampu menjawab pertanyaan Baginda. Lalu Abu Nawas keluar dan berkata, "Mari ikuti saya Baginda. Saya akan menunjukkan di mana letak posisi bumi yang kita tinggali ini." Akhirnya Abu Nawas keluar dan duduk di halaman istana, lalu memanggil anak-anak dan rakyat sebagai saksinya. Setelah semua berkumpul, akhirnya Abu Nawas berkata, "Inilah posisi letak tengah-tengah bumi, wahai Baginda. Kalau Baginda tidak percaya dan ingin membuktikan kebenaran perkataan saya, silahkan ukur sendiri." Setelah Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda, maka Baginda pun terkejut mendengarnya. Khalifah pun terdiam dan berkata dalam hati, "Siapa juga orang yang bisa ngukur bumi? Ada aja Abu Nawas ini." Namun sang khalifah pun tak bisa menghukum dan menyalahkan jawaban Abu Nawas, karena memang gak ada orang yang bisa mengukur bumi pada saat itu. Dan khalifah pun kembali ke singgahsananya dengan tertawa. Setelah khalifah kembali ke singgahsananya, Abu Nawas tertawa lepas dengan anak-anak dan beberapa rakyat yang menyaksikan, karena Abu Nawas merasa menang dan bisa terlepas dari hukuman. Di bawah naungan pohon yang rindang di taman istana, Abu Nawas memukau sekelompok anak-anak yang bersemangat. Abu Nawas berbagi kebijaksanaannya, melukiskan gambaran akhirat yang jelas dengan humor dan kedalaman. Surga itu seperti taman ini, penuh dengan keindahan dan kedamaian. He continues, his voice resonating with gentle authority. Neraka itu seperti hati yang penuh dengan kebencian dan keserakahan. Anak-anak tertawa terbahak-bahak, hati mereka tersentuh oleh pelajaran sederhana namun mendalam tentang kebaikan dan kasih sayang. Saat matahari terbenam di atas taman istana, benih empati dan pengertian berakar di hati para pendengar muda. Abu Nawas seorang tokoh hebat yang luar biasa. Abu Nawas memang masih hidup, tapi bukan dengan fisiknya, melainkan dengan karya-karyanya. Ia hidup dalam puisi-puisinya yang jenaka sekaligus tajam. Demikian kisah kecerdasan Abu Nawas dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Jika menyukai ceritanya, silahkan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya.